Okay, let me introduce myself. My name is Amanda Lia. You can call me Amanda. NPN 1441151. Okay, navigating the storm, turning UMKM risks into resilience. How the Indonesia analysis business can they transform universities into their government competitive advantage. Jadi, di slide pembukaan ini, seorang pelaku UMKM yang sedang berdiri di depan tokonya di pasar tradisional. Gambar tersebut itu menggambarkan jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia setiap harinya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Makna utama slide ini adalah bahwa resiko bukanlah suatu yang harus ditakuti, melainkan harus dikelola, dan setiap UMKM pasti menghadapi ketidakpastian seperti perubahan harga bahan baku, penurunan penjualan, persaingan usaha, hingga perubahan teknologi. Namun, UMKM yang mampu mengelola risiko dengan baik dan menjadi lebih kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Pesan penting slide ini adalah resiko adalah bagian dari dunia bisnis, ketahanan usaha, bisnis entities, dan dapat dibangun melalui manajemen risiko yang baik. Ketidakpastian dapat diubah menjadi peluang untuk terus berkembang. The hidden reality of the UMKM. 60% of the Indonesia GDP generated by the UMKM relatively the relative 97% of the workforce employed by the small and the medium business. Most the UMKM operate on the indication alone without structural planning of the financial documentation. When risk goes on get embrace market slide, the become permanent the business relationship. Jadi pada slide ini adalah yang pertama, UMKM itu menyumbang 61 terhadap PDB Indonesia. PDB Indonesia adalah produk domestik bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Artinya lebih dari setengah aktivitas ekonomi Indonesia berasal dari UMKM. UMKM menjadi satu tulang punggung perekonomian nasional. Jika UMKM berkembang, maka ekonomi Indonesia juga akan terus berkembang. Yang kedua, UMKM itu menyerap 97 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia bekerja di sektor UMKM. UMKM itu berperan dalam mengurangi pengangguran banyak keluarga yang bergantung pada keberlangsungan UMKM. Permasalahan yang diangkat, walaupun kontribusinya sangat besar, banyak UMKM yang tidak memiliki kelemahan dan pengelolaan bisnis, seperti tidak memiliki perencanaan usaha yang jelas dan tidak melakukan pencatatan keuangan. The five horsemen of the business entirety. Every UMKM focus on the unique combination of the test 5 risk categories because stem in the first step talk the responses. Financial, cash flow, management and the combined personal business funds, operational, supply and the finish and the equity dispensing, market, rapid shift and the consumer trends and the fans digital competition, human talent development gaps like the far communication, complex regulations, holders and the result of the formal NIB regulations. Jadi, slide ini menjelaskan ada 5 kategori resiko utama yang sering dihadapi UMKM. Yang pertama yaitu resiko keuangan yang berkaitan langsung dengan kondisi keuangan usaha. Yang kedua, resiko operasional yang sering muncul dalam proses operasional usaha, contohnya mesin rusak dan keterlambatan bahan baku. Batik tools slams for the panic of the strategy. When COVID-19 different local assistance product batik tools slam fans the essential trends instead of the racing with the plan. The business look the systematic approach. 1. Identify all risks, mapping understands actor the enterprise operation. 2. Group and the buckets.
consumer supply, and the financial risk category, and the 3. Build a survival plan, execute response, and the target, minimize, and the strategy. Jadi di slide ini tuh memberikan contoh nyata bagaimana sih sebuah usaha dapat bertahan menghadapi krisis saat pandemi COVID-19. Terjadi penjualan menurun drastis dan juga wisatawan berkurang dan permintaan pasar pun turun. Distribusi ini produk, namun UMKM batik tulis Lesem tidak hanya panik menghadapi situasi tersebut. Mereka itu melakukan 3 strategi. Yang pertama adalah mengidentifikasi seluruh resiko pemilik usaha dan yang akan menjadi pertimbangan yaitu penurunan. Yang kedua yaitu mengkelompokkan resiko-resiko kemudian dibagi menjadi beberapa kategori. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu menyusun bencana setelah mengetahui sumber resiko, dan mereka melihat kategori khusus langsungnya. Risks as the growth engages. The most ranges UMKM than the avoid their leverage at the high risks. Economists competitive products the highest rewards for the those who adapt with the interaction. Difference mindset affords other profits short them steady over long-term growth. Proactive mindset series other products to innovative make the increments defenses turn the insurances into competitive advantage. Jadi di slide ini menjelaskan bahwa cara pandang terhadap resiko itu sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Pola pikir difference ini adalah menghindari resiko sebisa mungkin dan jangan takut mencoba untuk hal baru. The profit identification framework, more from good, failing to data informs feasibility, mapping your the vulnerabilities is the foundation of the every resilience strategy. Map difference, category trends, and the build feasibility. Threat-based asking where would my business break first? The answer is your the priority. Jadi, tahap dalam pertama untuk pentingnya beralih dari sekadar menebak menggunakan insting menjadi memiliki visibilitas bisnis Anda. Yang pertama yaitu mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dibutuhkan bisnis, contohnya untuk beroperasi, misalnya itu bahan baku khusus. Yang kedua itu mengkelompokkan potensi masalah yang bisa mengganggu ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu membuat sistem agar Anda selalu tahu apa yang sedang terjadi di dalam dan di luar bisnis secara real time. Financial and digital shielding. Prompts what the build in the online first the economy, digital, and the financial resilience are the often innovative and nailed into the light. 1. Digital hygiene. Sure the data and the online assistant from the caliber turns. Digital bookkeeping. Sophists the hidden cash flow and the cash with the employer accounts. Micro inference and the employer practices as the fundamental stability fall. Jadi dalam 3 pilar perlindungan utama, yang pertama kebersihan digital, yang kedua yaitu pembukaan digital dan asuransi mikro. Itu untuk memberikan perlindungan bagi karyawan melalui jaminan kecelakaan. Cultural resilience and the value system products and the business value practices the vision, the embraces. Interpreter means strategy core the value of the drive, repellence the conscience, making under the pressure. Pancasila repellence is the Indonesia fundamental philosophy as the framework for the ethical and the sustainable growth. In the long term, seeking prioritas enduring stability over short-term profit chasing.
Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.